Ya, jadi pada siang hari ini kita akan membahas tentang gimana kalau perakiraannya bersifat probabilitas. Lanjutannya slide yang kemarin nih. Ya, Pak. Oke, yang di bagian yang terakhir ini ya. Bagian yang terakhir ini adalah verifikasi probabilistik ya. Bagian terakhir. Bagian akhir. Maksudnya adalah verifikasi perakiraan kalau datanya adalah data probabilistik. Data probabilistik berarti datanya mengandung peluang ya. Bisa bentuknya pecahan ya. Atau bisa bentuknya desimal. Misalnya 1/5 ya. Atau misalnya 20% atau 0,2. Salah satu metodenya adalah metode reliability. Bentar, ini ada ininya gimana ngilanginnya ya? Nggak apa-apa lah ya, kita metode reliability diagram ya, atau diagram reliabilitas ya. Diagram keandalan ya, memplot frekuensi yang diamati terhadap probabilitas perkiraan. Di mana kisaran probabilitas perkiraan dibagi menjadi rentang K. Ya, ini ada probabilitas nih ya. Dibagi aja dari ukuran sampel di setiap rentang sering dimasukkan atau di samping titik data. Ya bisa di sini ya. Nah, ini ada ukuran sampel. Jumlah sampel. Sampelnya ada berapa, yang 0,1 berapa ya, 0,2 berapa, 0,4 dan seterusnya ada berapa gitu. Kan oleh kedekatan kurva ke diagonal ya. Jadi semakin diagonal ya, ini ada garis diagonal ya yang ditutupin ini ya. Terus kemudian ini ada observe relative frekuensi ya. Frekuensi relatif. Berarti jumlah frekuensi ini misalnya ini 20.000 dibagi dengan total keseluruhan sampel. Frekuensi relatif. Sekali lagi ya, ini ada jumlah frekuensi dibagi dengan total keseluruhan frekuensi. Nah, ini kalau makin bagus dia makin mendekati diagonal. Jadi semakin mendekati diagonal dia perfect. Reliability-nya perfect. Gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah menghasilkan peluang yang jumlahnya sama semua. Maksudnya yang peluangnya 0,1 sama dengan yang peluangnya 0,9, jumlah sampelnya sama. Jadi nggak ada yang terlalu gede banget. Misalnya peluangnya menghasilkannya 0,1 banyak tapi yang 0,9 kecil gitu, nggak bisa ya. Nah, jadi dia sama semua. Ya, ini frekuensi, relatif frekuensi. Gitu ya. Misalnya ada 20.000 ya. 20.000 dibagi dengan jumlah sampel, ditambah lagi 20.000 tambah ini, dibagi jumlah sampel sehingga nanti makin lama makin tinggi ya, makin lama makin tinggi. Jadi dia ditambah ya. Yang peluangnya 0,4 sebelumnya ditambah ya, relatif frekuensi ditambah ini. Kemudian dibagi dengan jumlah total frekuensi. Nah, sementara ya, semakin mendekati garis no skill, ini ada garis no skill di sini. Ya, garis no skill ini skillnya rendah. Gitu ya. Semakin rata ya, semakin rata ya. Semakin rata dengan garis horizontal ya. Ya, maka dia no resolution ya. Jadi nggak ada resolusinya ya. Gitu ya. Jika kurva terletak di bawah garis, hari ini menunjukkan over forecasting, yaitu probabilitas terlalu tinggi. Poin di atas garis diagonal ya, mengindikasikan under forecasting. Jadi kalau ini dia sama aja ya, nggak terlalu beda jauh ya. Semakin rata kurva dalam diagram, keandalan semakin sedikit resolusi yang dimilikinya nih. No resolution. Klimatologi ya.
Kemudian apalagi? Perkiraan klimatologi tidak membedakan sama sekali antara kejadian dan bukan peristiwa ya, dan dengan demikian tidak memiliki resolusi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ya, nanti ini kalau rata-rata ya, kan ada klimatologi itu rata-rata ya, rata-rata data. Nah, rata-rata data itu dia punya berapa apa namanya ya, frekuensinya ya. Jadi dia di bawahnya itu ada berapa ya, kemudian ditambahin semua. Misalnya gini ya, rata-ratanya kan kalau suhu kan misalnya 27,5. Nah, dari data yang paling kecil sampai 27,5 itu ada berapa gitu. Ada berapa dan dibagi dengan semuanya, dibagi dengan total frekuensi ya, itu namanya klimatologi ya. Jadi ini bisa pindah-pindah. Bisa aja di sini klimatologinya, bisa di sini, bisa di sini gitu. Nah, kalau kurvanya mendatar artinya dia sama aja dengan rata-rata ya. Gitu ya. Dia tidak punya skill, tidak punya reliability ya. Kemudian ada lagi garis no skill di sini. Pada poin antara garis no skill dan diagonal berkontribusi positif terhadap Bayer skill score ya. Artinya kalau dia di sini itu bagus. Frekuensi ramalan di setiap rentang probabilitas ditunjukkan dalam histogram. Frekuensi. Ya ini relatif frekuensi ya. Ini salah satu contoh ya. Reliabilitas diagram ya. Diagram reliabilitas ya. Tapi juga jarang dipakai ya. Jarang, termasuk yang agak jarang. Kemudian berikutnya yang paling sering dipakai adalah ini ya. Kita biasanya pakai ini ya. Ini sering sekali ya. Namanya metode ROC ya. Relative Operating Characteristic. ROC plot ya. Plot ROC. ROC itu ya ada dua sumbu. Yang pertama adalah yang sumbu vertikal namanya POD, Probability of Detection. Yang sumbu horizontal namanya False Alarm Rate. Itu apa? Ini ada di sini rumusnya ya. Nah, ada POD, Probability of Detection. Hits dibagi dengan hit tambah miss. Gitu ya. Atau kalau bingung, ini ada misalnya begini. A dibagi A tambah C ya. A dibagi A tambah C. Gitu. Ya. Kemudian false alarm, apa tadi? Rasio apa rate ya? Rate. Ada dua soalnya. False alarm rate. False alarm rate. False alarm rate rumusnya adalah ini rasio ya, bukan yang ini ya, ini rasio ya. Yang rate, carinya yang rate. Ya. FR rate itu adalah ini apa ya dari tadi ya? False alarm rate adalah B dibagi B tambah D ya. B dibagi B tambah D. Jadi yang ini A dibagi A tambah C, B dibagi B tambah D. Itu dibikin kurva ya. Ya ini diagram ini sangat cerdas ya, sangat versatile ya. Sangat bagus sekali ya buat menampilkan performa dari sebuah model probabilities ya. Ya, kemudian ini adalah rentang dari probabilistik ya. Ini gampang banget ya. Jadi kalau semakin dia mengikuti begini ya, siku begini ya. Semakin siku semakin bagus ya. Ini sikunya gini ya. Dari bawah ke atas, dari atas ke kanan. Semakin bentuknya siku semakin bagus. Gitu ya. Itu berarti modelnya selalu benar. Dari bawah ke atas ke kanan. Ini kan agak siku begini ya, lumayan bagus. Kalau dia sama dengan diagonal, dia no skill. Artinya ya sama aja kayak kita main tebak-tebakan lah. Gitu. Kalau dia di bawah diagonal, artinya dia sangat buruk ya skillnya ya. Jadi lebih buruk dibandingkan main tebak-tebakan. Gitu. Banyakan melesetnya gitu maksudnya. Gitu ya. Jadi nilai yang bagus adalah yang bentuknya siku dari bawah ke atas ke kanan. Cara bikinnya gimana nanti kita lihat. Jadi tujuannya adalah si diagram ROC ini menunjukkan apakah model itu bisa membedakan antara peristiwa yang tidak dengan peristiwa yang iya gitu.
Misalkan ada ramalan nih. Bulan Januari banjir nggak Jakarta? Iya apa tidak? Nah, kalau kayak gitu kan nggak usah diramal ya. Pasti iya kan? Pasti banjir Januari itu. Nggak mungkin nggak banjir ya. Nggak usah sampai ngundang-undang dukun yang bayarannya ratusan juta ya. Nggak usah ya. Nanya orang gila di jalan aja jawabnya iya banjir kan. Gitu kan. Ibaratnya begitu ya. Ya. Itu artinya perakiraan yang tidak perlu pakai skill gitu. Kalau kalau malah kita undang ahli misalnya dokter Rista Hernandi misalnya. Dia bilang wah Jakarta kalau pas Januari itu dia akan kekeringan. Berarti kan malah lebih lebih gila daripada orang gila kan jawabannya. Gitu. Artinya udah modelnya susah ya. Hasilnya lebih jelek daripada main tebak-tebakan. Gitu kan? Nah, jadi batasnya adalah adalah garis no skill ini. Nah, ini yang sering ada ungkapan dalam keseharian misalnya kan kalau kalian bilang dikasih tahu misalnya ada orang kasih tahu kamu nanti begini gini gini ya. Kamu bilang ya itu nenek-nenek gila aja tahu gitu. Nah, itu artinya di sini no skill ya. Artinya itu orang orang bodoh pun bisa gitu. Jadi kalau kita sampai di bawah ini berarti lebih jelek daripada orang bodoh gitu. Perakiraan itu ya. Lebih jelek daripada klimatologi gitu. Gitu ya. Nanti kita lihat ya cara makainya ya, cara bikinnya. Oke, ini latihan yang kemarin yang udah ya yang buat deterministik ya. Nanti kita akan buka yang probabilistik. Nah, coba kalian buka deh. Kan udah dibagi Excelnya tuh. Coba dibuka ya. ROC nanti ujiannya bikin ROC ya. Kemudian dianalisis. Ini ikuti langkah-langkahnya ya. Untuk mengisi pada kolom G4 digunakan rumus ini ya. Ini ada data ya, data prediksi ya. Ini ada stasiun, ada longitude, latitude ya. Kemudian ada probabilitas curah hujan di bawah 150 ya. Di gambarnya ada di sini nih. Mana ya? Ya ini ya. Peluang curah hujan di bawah 150. Ya ini tabelnya ya. Kemudian ini observasinya. Observasi itu nilai kejadian. Ya kalau prediksinya kan pakai persentase ya. Peluang. Observasinya nilai kenyataannya berapa. Kemudian yang kita hitung adalah probabilitas curah hujan dibagi 100. Ini dalam persen. Dalam persen. Oke, kemudian apa lagi? Ya, kemudian ya ini, kemudian melihat apa? Melihat kejadian curah hujan ya. Kalau misalnya apabila perakiraan diprediksi kurang dari 150 ya ternyata observasinya 116 ya. Ya, prediksinya kan ini kan kurang dari 150. Tapi ternyata meleset. Ya, observasinya ternyata benar ya. Observasinya 116 ya. Maka nilai kolom H4 itu nilainya 1, artinya benar. Prediksinya benar. Ya hit ya ada hitnya ya. Iya ketemu iya. Gitu. Kemudian nanti di I4 ya ini baru probabilitas curah hujan ya dikurang probabilitas observasi. Kalau 0 artinya misalnya dia probabilitasnya dia kejadiannya ternyata di atas 150 kejadiannya ya. Kejadian curah hujan. Maka dia 0 artinya tidak berhasil menebak. Tidak berhasil menebak. Ya apapun nilai di sini tapi ini tidak berhasil menebak. Ntar baru dikurangi ya antara probabilitas curah hujan ya dari model kemudian dikurangi observasi. Jadi ini adalah observasinya ya. 1 itu dia iya ya. Dia artinya iya dikurang di bawah 150, 0 artinya di atas 150 di kota itu. Ntar dikurang selisihnya ya. Kemudian nanti diturun ke bawah aja ya. Nanti akan keluar ya. Oke, kita langsung praktek ya. Buka Excel-nya sendiri-sendiri ya. Kalau cuma ngeliat doang nggak bisa. Udah dibagi kan ya?
Siap sudah, Pak. Siap sudah, Pak. Ya, buka yang probabilistik itu ya. Dibuka yang probabilistik. Mana ya? Udah jadi kayaknya ya. Udah saya lengkapin atau belum ya? Kayaknya sih sudah ya. Oke, kita buka dulu ya. Ya, ini ya. Caranya gini ya, memahaminya ya. Ini hasil ya. Output dari prediksinya ya. Peluangnya ya. Ini peluangnya nih. 0,2, 0,3, 0,7 dan seterusnya. Ada yang 0, ada yang 1 dan seterusnya ya. Ya, ini hasil dari modelnya. Hasil prediksi dari modelnya. 0 gitu ya. Dan seterusnya ya. Kemudian ini adalah observasi ya. Observasinya ya. Terjadi apa nggak terjadi gitu. Ini kan kurang dari 150. Kemudian dia punya curah hujan. Mana curah hujannya ya? A, B, C, D, E, F, G. Ada dirubah ya. Curah hujannya udah langsung diganti nih sama saya. Ya, curah hujannya ini 1010 ini artinya apa? Ya, artinya dia terjadi dan tidak terjadi ya. 1 artinya dia terjadi di bawah 150. 0 artinya dia di atas 150. Gitu ya. Oke, kemudian ya. Kemudian nanti di sini ada probabilitas antara curah hujan ya, dikurang dengan probabilitas observasi ya. Dikurangin aja ya. Nanti kalau di ujian ini akan bernilai angka dulu ya. Angkanya dulu. Nanti kalian yang bikin 1 0 1 0 1 0 yang bikin kalian ya. Tergantung di sini bacanya apa ya. 1 itu artinya dia di bawah 150. 0 artinya dia tidak di bawah 150. Ya bisa aja sama dengan dan di atas. Jadi dilihat aja nanti kalau di sini dia lebih dari 150 ya aturannya kalau 1 itu berarti dia lebih dari 150. 1 artinya dia mengiyakan yang terjadi di sini. Misalnya hujan ketemu hujan, iya berarti. Hujan hasilnya nggak hujan ya tidak hujan, 0 berarti. Gitu ya. Itu dihitung semua sampai bawah ya. Kemudian di sini ada Breyer score. Rumusnya begini ya. Breyer score-nya adalah 5% nih. Ini ada Breyer score, skill-nya. Ya semakin tinggi semakin mendekati 1 semakin bagus. Semakin mendekati 0 semakin biasa aja ya. Skill-nya kayak tebak-tebakan ya. Ini kayak tebak-tebakan. Kemudian ini ROC ya. Nah, cara bikinnya gimana? Cara bikinnya gini, kalau misalnya ini nggak ada ya. Kalian bikin interval dulu. Dari 0,5, dari 0 ya. Dari 0 ya. Intervalnya dari 0 ya. Semakin halus intervalnya semakin baik ya. Dari 0 sampai ke 1. Pertambahannya 0,05 ya. Nah, kalian bikin nih. 0,05, 0,1, 0,15, 2 dan seterusnya sampai 1. Oke, kemudian gimana setelah dibikin? Jadi ini adalah threshold batas. Sekali lagi ya, threshold batas. Ini pelan-pelan ya, ini saya jelasin nanti. Ini agak sulit ya. Threshold batas ini maksudnya gimana? Gini. Ini kan ada probabilitas curah hujan ya. Ini udah ada kan di sini kan 0,75 kan? Kalau dia melewati threshold ini ya, artinya kalau dia lebih dari threshold ini ya, harus lebih dari ya. Sekali lagi deh. Kalau dia melewati, dulu. Dia melewati apa enggak di sini ya? Kalau dia lebih dari sama dengan ya. Saya ganti ya. Kalau dia lebih dari sama dengan threshold ini ya, ditulis 1.
Sekali lagi, ntar pelan-pelan ya. Caranya gini nih. Maksudnya adalah gini, misalnya ya, kalau kalian nonton bola, Manchester United lawan Chelsea, misalnya gitu. Baca skor prediksi. Kalian baca skor prediksinya. Berapa peluang menang dari MU ketemu Chelsea? Terus keluar prediksinya 0,6 atau 60%. Nah, menurut kalian ya, itu bakalan menang apa enggak? Coba saya tanya coba. Berapa peluang MU menang melawan Chelsea? Terus keluar prediksinya 60%. Nah, itu kalau kalian, menurut kalian menerjemahkan dalam otak kalian misalnya. Misalnya mau taruhan. Nah, MU itu menang apa enggak? Menang enggak? Memiliki kemungkinan lebih besar untuk menang, Pak. Nah, memiliki kemungkinan lebih besar untuk menang. Batasnya berapa? Kamu tahu itu batasnya berapa? 50%, Pak. Nah, batasnya 50%. Thresholdnya 50%. Misalnya lagi. Misalnya lagi, ada lagi, apa lagi ya? Misalnya ada yang paling gampang bola sih ya. Contohnya ya. Apa lagi ya? Main bulu tangkis misalnya. Main bulu tangkis nih. Indonesia ya, Antonio Ginting lawan dari Cina lah. Ya, siapa itu saya nggak tahu juga ya, dari Cina ya. Nah, peluangnya adalah 50%. Menurut kalian si Ginting itu bakal menang apa enggak? Bakal kalah kalau ada prediksi gitu. Kalau 50%. Kalian mau taruhan. Itu mau taruhan menang apa taruhan kalah? Ceritanya ini adalah model yang atau peramal yang sangat, yang bikin prediksi ini adalah orang yang paling jago gitu. Biasanya selalu tepat. Dia bikin 50%. Itu kalian mau taruh menang apa mau taruh kalah di situ? Gimana kira-kira? Kira-kira gimana? Kalau 50. Kalau izin, Pak, kalau 50% berarti ya kembali lagi, Pak, ya tebak-tebak gitu aja, Pak. Iya. Tidak ada yang diunggulkan. Ya kalau kamu harus milih. Kan harus milih. Milih menang apa kalah kalau 50%? Kemungkinan menang, Pak. Kalau dari Oke. saya, Pak. Saya ganti lagi. Kalau keluar prediksinya 10%, kamu pilih menang apa kalah? 10. Izin, Pak, ini 10%-nya untuk Indonesianya gitu, Untuk Pak. Indonesia Oh misalnya. ya, berarti taruh uangnya di Indonesia kalah, Pak. Nah, keputusan itu threshold. Jadi threshold kalian adalah 0,5. Oke, sekarang thresholdnya saya geser. Kenapa digeser? Karena biasanya yang hasilnya dia cuma 10% itu udah menang Indonesia. Gitu. Bisa nggak begitu? Ya, bisa aja ya. Namanya under forecast dia. Nilainya peluangnya kecil tapi menang. Ada ya, model-model kayak gitu ada. Kalau di bola dulu ya, dulu zaman saya SMA tuh baca koran bola itu ada berbagai macam orang ya, apa namanya, koran yang bikin prediksi ya. Itu ada juga ya, yang dia ngeluarin kecil itu bisa menang ya. Nah, threshold itu digeser-geser. Sekarang thresholdnya 0. Artinya kalau nilainya 0 ke atas ya, 0 ke atas pasti semuanya kan. Nah, itu dirubah. Ya. Ini makanya isinya satu semua ya isinya. Satu semua karena 0 ke atas. Itu bakal terjadi. Kita anggap mulai ada yang 0 ya. Jadi kalau yang 0 ini berarti dia memang 0,05 ya. Ya ini
0 berarti dia di bawah 0,05 kan ada 0,2 nih. 0,02 kan di bawah 0,05. Dan seterusnya ya. Nah, sampai misalnya digeser jadi 0,9. Artinya yang 0,9 ke atas yang kita anggap terjadi. Ini 0 semua. Ada nggak yang satu? Ada ya. Ini 0,97 berarti kita anggap terjadi. Dan seterusnya. Terus kita geser lagi ya. Kita geser lagi, sebetulnya hanya yang satu yang kita anggap terjadi. Ada nggak yang nilai satu di sini? Nggak ada ya, 0 semua. Karena tidak ada probabilitas model yang di sini menghasilkan nilai angka 1. Setelah plot, ya, setelah dibuat 0101-nya ya, kemudian kita lihat di hit. Ini ada, harusnya dibacaan hit. Ini ada miss ya. Kemudian ada false alarm ya. Kemudian ada correct negatif ya. Ya, ini kalau kalian nggak ingat ya, bisa mengacu ke sini. Kalau nggak ingat. Nah, ini hit. Hit itu apa? Hit itu adalah prediksinya terjadi, observasinya terjadi. Yes, hit. Ya, kemudian miss. Miss itu apa? Miss itu adalah ya, ini yang C ini. Ya. Prediksinya tidak terjadi, ya. Kemudian observasinya terjadi. False alarm prediksinya ini harusnya false alarm ya. Perakiraannya ada, perakiraannya tidak terjadi tapi hasilnya terjadi, berarti namanya miss. Semuanya dihitung B dibagi B tambah D. Gini ya. Rumusnya adalah ya, false alarm ya, dibagi false alarm tambah correct negatif. Tadi kalau di tadi B tambah B tambah D. B dibagi itu of detection ya. A dibagi A tambah C. Dibagi dihitung semua sampai yang satu tadi. Oke, setelah itu ya, kita membuat grafiknya. Ini grafiknya di mana tadi? Bikin grafiknya di sini ya. Ini. Oke, kita bikin grafiknya ya. Jadi dari probability-nya berapa, ketemu FA rate-nya berapa ya. Jadi yang dipetakan adalah ini ya, FA rate sama probability detection dan threshold. Threshold di bawahnya ini. Threshold-nya dipetakan. Threshold-nya dipetakan. Ya ketemulah begini ya. Di bawah, kalau kiri, kemudian ke kanan. Siku ya kayak gini. Ini bagus. Kalau pakai R, tergantung package-nya. Saya belum menyediakan skripnya ya. Kalau kalian ukur pakai R itu namanya ukurannya AUC ya. Area under curve ya. AUC. Semakin tinggi AUC-nya berarti semakin bagus. AUC ya. Area under curve. Area di bawah kurva. Berapa AUC yang paling bagus? 1. Dari mana dapatnya? Dapatnya gini. Ini kan siku ya. Berarti di bawah kurva itu kan dia kan pakai rumus kayak integral ya. Integral ini semua ya luasnya ya. Atau kalau gini kan luasnya kan 1 dikali dengan 1. 1 dikali dengan 1. Luas kotak ya, luas bujur sangkar ya. Kalau dia diagonal, AUC-nya setengah, 0,5. Dari mana dapatnya? Ya 1/2.
Kalau dia di bawah segitiga berarti AUK-nya kurang dari setengah. Nah, AUK yang buruk itu adalah yang kurang dari setengah. Yang setengah aja udah kayak tebak-tebakan. Artinya apa yang setengah? Yang setengah gini. Dia kalau di sini bilang 0,8 bisa aja hasilnya jelek. Gitu ya. Tadi yang saya bilang. Kalau saya prediksi 90%, kamu pilih apa? Pilih Indonesia menang. Padahal kalau saya bilang 90%, Indonesia kadang-kadang kalah. Kalau saya bilang 10%, Indonesia kadang-kadang menang. Nah, berarti kan kayak tebak-tebakan. Berarti dia tidak konsisten. Kemudian, gimana cara kita mencari threshold mana yang harus kita pakai? Jadi di setiap model itu threshold-nya beda-beda. Ya, ini harus kita pakai untuk apa namanya? Untuk menentukan bahwa peristiwa itu terjadi atau tidak terjadi. Threshold mana yang harus dipakai? Caranya adalah dengan melihat apa? Melihat ini. Melihat yang POD-nya besar tapi FA rate-nya kecil. Gitu ya. Atau cara yang kedua adalah dengan melihat yang jumlah hit dan jumlah korek negatifnya paling tinggi. Jumlah hit dan jumlah korek negatifnya paling tinggi. Ya, karena kalau hit itu kan ketemu iya, korek negatif kan tidak ketemu tidak, itu dicari aja jumlahnya yang paling tinggi yang mana. Kalau di sini didapat jumlah yang paling tinggi adalah 0,3 di sini. Atau kalau di sini dilihat 0, FA rate-nya ketemu 0,01, 0,97. 0,97. Kalau di sini kalau di area ini carinya adalah titik patahnya. Titik patah. Gimana jelasinnya ya? Ini kan jalannya kan gini grafiknya. Ini lurus, ini kan patah dikit. Patah dikit. Nah, ini patah banget kan? Patahnya landai dia. Nah, ini di ujung nih. Ya, ini kan dia kan nggak landai, dia naik ke atas. Dia masih naik. Nah, ini kalau masih naik berarti cari lagi. Kalau ini dia langsung landai. Ini dari naik landai yang pertama ini. Ya, yang di sini nih yang paling threshold yang paling pembeda antara yang benar yang terjadi dan yang tidak terjadi. Itu kalau saya injek kan dia kan 0,0173 ketemu dengan 0,9722. Itu ada di threshold 0,3. Artinya apa? Nanti setiap kalian pakai perkiraan ini, kalau ketemu 0,3 maka kalian sebaiknya anggap terjadi. Karena biasanya terjadi. Kalau di bawah 0,3 kalian anggap tidak terjadi. Karena biasanya memang tidak terjadi. Ini sudah dibuktikan. Walaupun dia hitnya kecil, tapi dia korek negatifnya juga besar. Artinya kalau dia bilang terjadi ya dia terjadi, kalau dia bilang tidak, tidak. Sementara yang lain hitnya besar. Terjadi, tapi ternyata dia kalau dibilang nggak terjadi, terjadi juga gitu. Tahu nggak maksudnya? Jadi prediksi yang bagus itu harus menyatakan bahwa kalau si A itu menang, menang. Kalau si A itu kalah, kalah. Jadi tidak hanya menyatakan kalau si A menang, itu menang, tapi kalau dia bilang kalah, ternyata masih menang juga. Ya itu buat apa kan? Gitu ya. Ini penting nih. Penting dalam probabilitas ya. Jadi baca peluang. Kalau kalian ya penting sih. Penting banget ya. Jadi kalau melihat analisis katakanlah apa ya yang biasa dilihat ya analisisnya ya. Analisis keuangan ya. Itu pasti dia memberikan prediksi gitu kadang-kadang. Ada peluang berapa persen gitu. Itu harus bisa membaca dengan jeli ya. Termasuk dengan asuransi ya. Asuransi ini juga ahli asuransi ya, itu mempelajari teknik ini ya.
Dia belajar teknik ini. Dia akan mengeluarkan asuransi itu atau tidak gitu. Misalnya gini, kalian ini orangnya memiliki masalah mata misalnya, penglihatannya kurang bagus, misalnya gitu ya. Terus kalian hobinya berkendara mobil, mengasuransikan jiwa kalian. Nah, si ahli asuransi ini dia akan memutuskan berapa nilai premi yang pas, karena dia memiliki resiko itu. Pengendaranya itu matanya nggak jelas ngeliatnya ya. Kalau dia kasih murah ya pasti ntar dia kecelakaan keluar duit kan, rugi asuransinya. Dan dia kasih nilai yang pasnya. Nilai yang pas itu adalah threshold-nya itu, titik patahnya itu. Jadi jangan dengan asuransi sekian perusahaannya tidak rugi ya kalau terjadi sesuatu gitu. Tapi orang itu juga jadi kepengen beli karena itu menurut dia nilainya pas. Ya, antara keinginan dia dan apa yang dia dapat dan perusahaannya gitu. Jadi analisis resiko juga pakai ini ya. Resikonya gimana, peluangnya gimana gitu. Sekali lagi ya, jadi tidak semua peluang kalau misalnya di atas 0,5 langsung dianggap terjadi, belum tentu ya. Nah, ngukur threshold-nya itu begini caranya. Ya, ngukur threshold-nya begini. Ya ini merupakan ilmu yang sangat menarik ya. Apalagi buat ya di semua bidang ya. Mau di bidang apalah, misalnya di bidang keamanan ya. Kemudian di bidang bisnis ya. Kemudian sampai mau pilkada, presiden itu semua ada ahli-ahli statistiknya begini bilangnya. Ya mereka harus memanfaatkan instrumen statistik ya. Misalnya ya mau pilkada, nah probabilistiknya berapa persen? Tingkat kepercayaannya berapa persen sih? Ya. Survei masyarakat misalnya, survei masyarakat. Kamu mau nyalonin tuh, kamu survei itu. Masyarakat bilang 70%. Nah, percaya kamu bakal jadi anggota DPR. Nah, apa iya kan? Masyarakat kan kalau ditanya iya aja kan. Oh iya. Tapi kalau kamu nyalonin belum tentu dipilih. 90% bilang mau milih kamu juga belum tentu dipilih. Harus ada studinya dulu. Kalau di kasus sebelumnya dia bilang 80%, 90% mau milih tapi ternyata dia nggak kepilih, ya kamu jangan percaya sama itu gitu. Nah, metode ini mengajarkan kayak gitu. Jadi kalau model itu kadang-kadang suka salah, kamu jangan percaya sama itu gitu. Kemudian menentukan decision ya. Di threshold mana yang paling tepat. Ya nanti ini menentukan threshold yang paling tepat sekali lagi adalah biasanya dengan cara jumlah hit ditambah dengan jumlah korek negatif paling tinggi ya. Ini kalau saya jumlah yang paling tinggi adalah di 0,3. Artinya 0,3 nilai yang paling bagus membedakan yang terjadi dan yang tidak terjadi. Gitu ya. Jadi prediksi probabilitas itu akan sangat bagus kalau dia bisa membedakan mana yang terjadi, mana yang tidak terjadi. Jangan dia bilang 0,8 terjadi, terus kadang-kadang 0,8 nggak terjadi, kadang-kadang terjadi, kadang-kadang nggak terjadi. Gitu ya. Sama kayak prediksi hujan. BMKG bilang akan ada hujan lebat. Kemudian terjadilah hujan lebat. Besoknya akan terjadi hujan lebat. Ternyata nggak hujan. Besoknya hujan lebat. Besoknya hujan lebat, nggak hujan. Ya berarti kan prediksinya kan kayaknya sama-sama aja tiap hari gitu. Ada yang benar, ada yang salah. Ya sama kayak misalnya kalian mengeluarkan prediksi ya. Jadi cuaca Jakarta besok pagi ya, meliputi keadaan cerah, ya, berawan hingga hujan lebat. Ya, semuanya disebut. Cerah, berawan, hujan lebat, semuanya disebut. Jadi apapun yang keluar itu benar ya. Cerahnya betul, ya berawan betul, hujan ringan betul, hujan lebat betul ya. Jadi kayak nggak bikin prediksi ya. Gitu ya. Jadi tolong dipelajari nanti. Ujian prakteknya adalah membuat ROC dan bagaimana menganalisis threshold yang paling optimum. Kalau dilihat dengan tabel, yang paling optimum adalah yang hit dan yang korek negatifnya paling besar. Hitnya berapa, korek negatifnya berapa, yang paling besar berapa. Kadang-kadang ada dua.
Misalnya 0,3 dan 0,35 ya. Nanti dilihat aja ya. Nanti dilihat ya, setelah keluar 2 itu ya. Kita lihat ya, kita analisis. Kita analisis dari ROC-nya ya. Kadang-kadang keluar 2. Lihat aja yang paling di ujung yang mana ya. Maksudnya titik pertama dia menjadi landai. Ini kan titik pertama dia menjadi landai. Ini kan titik kedua. Ya, titik pertamanya di sini, titik keduanya di sini. Ya, titik keduanya ini kalau dilihat dari ini adalah 0,25. Ya, titik pertama 0,3 ya. Titik pertama dia menjadi landai. Landai itu begini tuh. Ini kan nggak landai. Ini kan landai. Titik sudut. Kita cari titik sudutnya itu. Ya, kadang-kadang dia punya dua threshold. Tergantung mana nanti ya. Kita analisis lebih lanjut. Oke ya. Saya pikir begitu ya untuk hari ini ya. Jadi tentang diagram probabilitas ya. Dan yang ini yang paling sering dipakai adalah ROC. ROC ini cukup banyak ya. Ada beberapa bimbingan saya yang mengambil analisis probabilitas ya dengan menggunakan ROC ini kalau kalian buka ya. Di skripsi senior ada 2 ya, ada 2 orang. Oke, silakan. Kalau yang ingin bertanya. Izin bertanya Pak. Iya. Tadi yang menjadi yang bisa dilihat sebagai penentuan itu dilihat dari korek negatif sama mulainya Hit. mulainya melandainya di grafik gitu ya Pak? Oh, kalau di garis grafik ya. Ya. Kalau di tabel ya, itu kalian lihat jumlah hit itu terjadi sama terjadi, korek negatif tidak terjadi ketemu tidak terjadi. Itu dicari jumlahnya yang paling maksimum. Kayak ini ya, ini kalian lihat ini 36 tambah 102. Berarti yang di sebelah kiri ini 138, yang 0,25. Yang 0,35, 34 tambah 113, 147. Sementara yang 0,3, 35 tambah 113, 148. Nah, ini yang paling banyak nih. Ini berarti yang paling optimum. Ya. Kemudian dilihat di grafik, kalau misalnya ada 2, dilihat titik mana, titik pertama yang ketemu garisnya menjadi landai. Ini kan bacanya kan dari kiri ke kanan kan. Ini kan patah ya, ini patah. Nah, ini kan patahannya kan dia kan nggak landai ini. Ini kan naik lagi. Patah, naik. Patah, naik. Patah, naik. Patah. Nah, ini landai. Nah, yang landai inilah titik ini dilihat di sini. Nah, ini ketemu poin 0,0173 dan 0,09722 ya. Itu kalau kita lihat di sini 0,0173 dan 0,9722. Sama di titik 0,3. Gitu ya. Ngeliatnya di sini nih. Titik patah. Siapa? Kalau grafiknya sempurna ya, sempurna nih. Dari 0 ke 1, dari 1 kemudian ke sini nih. Nah, titik patahnya ini 0,5. Pasti ya, pasti 0,5. Titik patah di sini. Kalau sempurna. Yang tadi saya bilang, secara teoritis kalau 0,5 ke atas kita bilang anggap terjadi. Kenapa? Ya karena menganggap ROC-nya ini sempurna ya. Patah siku begitu. Di ujungnya ini 0,5. Membagi antara yang tidak terjadi dan yang terjadi dia. Gitu ya. Jadi ROC ini gunanya untuk memutuskan ya, pembeda antara yang terjadi dan yang tak terjadi. Ya, pembeda antara yang benar dan yang salah. Jadi harus jelas ya. Statistik aja harus jelas dia. Membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Jadi menjadi pembeda ya. Harus ada pembedanya ya. Kalau yang benar kadang-kadang dianggap salah, yang salah dianggap benar ya, jadi kacau ya. Jadi nggak hanya di statistik aja, di kehidupan juga jadi kacau ya. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Jadi perlu nilai tegas yang membedakan mana. Salah ya salah, benar ya benar gitu. Tidak terjadi dan terjadi ya. Sekalipun dia probabilitas ya. Kita harus mengacu kepada satu nilai.
Ya, ini dipakai di ilmu early warning. Jadi kalau misalnya kalian punya model early warning apa katakanlah banjir ya. Keluar nilai 0,6. Ya, 0,6 ini decision kalian apa? Terjadi apa tidak terjadi? Ya kalau secara teoritis dia harusnya terjadi. Tapi ternyata modelnya sering salah. 0,6 belum cukup, dia harus 0,8 model ini baru bisa bilang terjadi gitu. Ya, itu bilang kayak gitu harus diteliti di ROC. Jadi dengan model apapun keputusannya akan benar. Keputusannya akan optimum, bukan benar ya. Akan optimum. Kita punya modelnya nggak bagus, tapi keputusannya optimum. Ya. Oke, kira-kira gitu. Ada lagi yang bertanya ya? Mudah-mudahan di skripsi ada yang pakai model prediksi probabilitas. Mengapa ya? Nah, nanti verifikasinya dengan cara ini. Biar menarik. Ada lagi? Ada? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada dipelajari ya. Jadi sudah selesai yang untuk model probabilitas ya, verifikasi perakiraan ya. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu aja ya, besok. Udah selesai, besok off dulu ya, berarti hari Rabu. Rabu langsung teori dan praktek. Rabu pagi. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya saya akhiri ya. Kita ketemu lagi hari Rabu pagi ya. Siap, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Pak. Siap, terima kasih, Pak.